Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaifa halukum ayyuhat tullab faslut tasi'? Bagaimana kabarnya anak sekalian? Kelas 9. Semoga Allah tetap melindungi kita ya di tengah masih belum jelasnya, belum berakhirnya pandemi corona ini. Baiklah anakku sekalian kelas 9, Ustadz akan melanjutkan materi kita di pelajaran akidah kelas 9 ya, yakni mempelajari tentang al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan sudah 2 pertemuan kita sampaikan, kita bahas, dan yang terakhir kemarin ada pembahasan tentang dalil ya. Ada 2 macam dalil, dalil akliyah dan dalil nakliyah. Dalil akliyah kemarin sudah kita bahas, yakni dalil yang bisa kita cerna, yakni meliputi alam semesta ini. Kemudian yang kita bahas atau yang akan kita jelaskan kepada kalian semua adalah dalil adillatu an-nakliyah. Ya. Dalil nakliyah. Apa itu dalil nakliyah? Ya. Nah, ini dalil. Silakan dibuka bukunya. Dibuka ya. Al-adillatun nakliyatu. Dalil nakli. Diberi harokat juga ya. Wad dalilun nakli huwa dalilu an-nasi min kitabillahi ta'ala au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i ahlul ilmi. Nah, dalil nakli itu adalah dalil teks atau nas dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ijma' atau kesepakatan para ulama. Wa ta'kidu ala wujudil yaumil akhiri, sebagai penegasan atas adanya hari akhir. Wa kaunihi amron mahtuman la raiba fihi. Dan faktanya hari kiamat itu adalah suatu hal yang tidak terhindarkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa wa'dan haqqan la yaqbalut takhallufi. Dan sebuah janji yang benar yang tidak akan adanya pengingkaran. Nah, itu adalah dalil nakli ya. Dalil menegaskan adanya hari kiamat. Kemudian dilanjutkan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ini sebagai dalil ya, bukti tadi adanya hari kiamat yang tidak akan bisa dihindari dan itu adalah benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa qala ta'ala, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man astaqu minallahi hadisa. Nah ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, jadi ini merupakan dalil hujjah, alasan kenapa hari akhir itu
benar adanya. Berikutnya ada juga qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Bala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di dalam surat An-Nahl ayat 38 itu Allah berfirman, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Wa aqsamu billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Itu kata mereka, kata orang-orang kafir ini. Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Terus kemudian ada ayat lain. Wa qala alladziina kafaru la ta'tinas sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alal ghaibi. La yarghubu anhu mithqalu dzarrati fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir itu berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang demi Tuhan yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada di bumi dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfud. Jadi pembahasan ini anakku sekalian, dalil nakli yang berasal dari nas-nas Al-Quran itu sudah jelas bahwasanya janji Allah itu benar, tidak ada keraguan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Cuma kan kita tidak tahu pastinya itu. Bahkan Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, insya Allah anak-anak sudah pernah ya kita bahas di hadis Arba'in itu ya, di hadis Arba'in, hadis yang kedua insya Allah itu, ya. Mata sa'ah, kata Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Artinya ini rahasia Allah. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Dan ini sudah pernah kita bahas di kajian hadis Arba'in gitu. Jadi kalian, maka ketika ada orang yang meragukan hari kiamat, pernah di tahun berapa itu sebuah kelompok itu mempertanyakan tentang adanya hari akhir, apakah mereka itu sudah pernah menjumpai sehingga mereka yakin tentang hari akhir. Nah, ini juga apa artinya melecehkan agama Islam. Jangan sampai kita tergolong terhadap kaum-kaum seperti itu. Baiklah, dilanjutkan, dilihat bukunya kembali. Di poin yang ketiga, adillatun ala wujubil imani bihi. Saya tambah ini ya. Adillatun ala wujubil imani bihi. Dalil-dalil yang mewajibkan beriman kepadanya, yakni kepada hari kiamat. Ada dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa umat Islam itu wajib beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ustadz sudah pernah menjelaskan bahwasanya rukun iman ini adalah satu kesatuan, ya, saling menyempurnakan. Maka misalnya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada Rasul, tapi kita tidak beriman kepada hari kiamat misalnya. Berarti ditanyakan keimanan kita, bahkan kita dianggap kufur, ya, karena tidak mempercayai salah satu dari rukun iman. Rukun itu apa tuh artinya? Rukun, ada yang ingat? Rukun itu kalau tidak dilakukan berarti amalan itu menjadi batal atau tidak sah. Itu ya.
Coba dilihat kembali bukunya Adillatun ala wujubil imani bihi. Apa ini? Dalil-dalil yang mewajibkan beriman kepada hari akhir. Ja'ala subhanahu al-imana bil yaumil akhiri ruknan min arkani aqidatil Islam. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat itu suatu rukun dari rukun-rukun di dalam akidah Islam. Wa allaqa subhanahu sihata imanil abdi alal imani bidzalikal yaum. Dan Allah mengkaitkan, menggandengkan, menghubungkan sehatnya iman seseorang itu berkaitan dengan iman kepada hari itu, hari kiamat itu. Wa qarana alal imani bihil imanu bil yaumil akhiri fi tis'ata asyara maudhu'an fil Qur'anil Karimi. Nah, kemudian Allah itu menggandengkan iman kepadanya, iman kepada Allah itu dengan bil imani bil yaumil akhir, dengan iman kepada hari akhir. Maksudnya gini, Allah itu menggandengkan iman kepada Allah dan iman kepada akhir fitis asyara maudhu'an di 17 17 judul atau topik di dalam Al-Quran. Laisa 17 ya, tis'a 19 ya. 19 topik di dalam Al-Quran. Ini banyak sekali, berarti kita membahas nanti 19 ayat. Yakni di situ mesti ada al-imanu billah, nanti gandengannya al-imanu bil yaumil akhir. Wa minha qauluhu ta'ala, ya. Wa minha qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah di surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian ada di surah Al-Baqarah ayat 228. Kemudian ada di surah Al-Baqarah 232. Ini yang anak-anakku yang sudah mungkin juz 3 ini juga sudah hafal mungkin ya. Di situ adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah ialah berfirman kepada Allah, kemudian hari kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab. Nah itu. Kemudian dan juga firman Allah tentang hak wanita-wanita yang dicerai ini. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian firman Allah juga, ia berkata bagi wali-wali perempuan, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa di antara kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Maksudnya di sini anakku sekalian, ayat ini menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Itu. Ini di sini ada man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian di sini juga adalah in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jadi ini penting ya. Karena iman kepada Allah dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Terus ini tidak usah kita bahas semuanya, paling nanti dipelajari. Nanti akan saya Ustadz share materinya ya. Semua di sini kita bahas sampai di alif, ba, ta, sa. Berarti 4, baru 4. Nanti kita lanjutkan semuanya. Intinya di dalam ayat-ayat ini Allah menyandingkan
Allah menggandengkan beriman kepada Allah dengan beriman kepada yaumil akhir, hari kiamat. Ini kemudian bisa dilihat di bukunya. Wabil muqabili faqad rattaba subhanahu alal kufri bidzalikal yaum ma rattabahu alal kufri bihi faqala ta'ala. Dan sebagai imbalan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan atau menempatkan atau membalas atas ketidakpercayaan pada hari kiamat itu apa-apa yang telah dipersiapkan atas ketidakpercayaan pada hari kiamat itu. Maksudnya Allah akan membalas orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhir. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di antaranya adalah mereka itu termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya. Ini poin yang keempat. Wa akkada subhanahu, mana tadi? Wa akkada subhanahu anna hadzal yaum waqi'un la mahal. Dan Allah meyakinkan, menegaskan lagi bahwasanya hari ini, yakni hari kiamat, waqi'un, pasti datang, la mahal, tidak ada sanksi ya, kenyataan yang tidak terhindarkan dan sesungguhnya tidak bisa lari darinya meskipun manusia berusaha untuk itu atau berusaha lari dari hari kiamat itu. Bisa dipelajari lebih jauh anakku sekalian kelas 9. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, ditulis pertanyaannya, nanti kita bahas di kelas jika sudah masuk. Nah ini ya. Jadi intinya adalah wajib bagi kita untuk beriman kepada hari akhir, dan itu tidak bisa kita pungkiri dan kita manusia tidak bisa lari meskipun kita berusaha untuk lari darinya. Ingat bahwasanya dunia ini memang sementara, dunia itu sementara dan akhirat itu nanti akan kekal selama-lamanya. Mungkin itu saja anakku sekalian yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tetap belajar, bukunya diharokati, artinya dicatat di dalam buku tulis. Ketika nanti masuk secara normal, Ustadz akan periksa bukunya satu persatu, apakah dikerjakan apa tidak. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Ilal liqa, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.